Halo barudak, kembali lagi di channel film Aing. Kali ini Aing akan ngebahas sebuah film yang bertemakan hiburan, yang pastinya seru dan menegangkan. Film ini menceritakan tentang dua orang asing yang awalnya cuma ingin sampai ke tujuan mereka, namun bukannya sampai ke tujuan, mereka malah nyasar di pegunungan bersalju. Akankah dua orang asing ini bisa bertahan hidup di tempat yang hampir membunuh mereka? So, tanpa banyak ngabalincong, kita langsung saja berangcut. Kisah ini dimulai dengan seorang wanita bernama Alex, di mana ia merupakan seorang fotografer profesional yang sedang terburu-buru menuju kota Tasik. Could you check me in here? I only have carry-on. Well, you're not gonna miss it. That flight's been canceled. Tujuan Alex bukan untuk pekerjaan, tapi untuk pernikahannya sendiri yang akan berlangsung besok pagi. Namun perjalanan itu tidak berjalan lancar. Saat Alex tiba di bandara, semua penerbangan dibatalkan karena cuaca ekstrim. Okay? Let me go so I can figure this out. Mendengar hal itu, Alex mungkin tidak akan sampai tepat waktu untuk menikah. Namun di tengah kekacauan itu, ia bertemu dengan seorang pria bernama Ben yang merupakan seorang dokter bedah saraf. Tomorrow morning is the earliest flight I can put you on. It's not good for me, Baltimore tomorrow, okay? Look, he's 10 years old. He's a 10. Dia juga sedang dalam keadaan mendesak dikarenakan ada seorang orok berusia 1 tahun yang harus segera dioperasi olehnya di kota Padarincang sehingga keduanya sama-sama terjebak karena semua penerbangan dihentikan. Sir? Sir, I'm sorry. There's no rental cars. I checked all the rental cars. He's told me that the flights are cancelled. Alex kemudian mendekati Ben dan menawarkan sebuah rencana beresiko di mana Alex mengajak Ben untuk menyewa pesawat pribadi. Yours? Ben, Sementara biaya penerbangan akan mereka bagi berdua. Setelah berpikir 1 tahun, Ben akhirnya setuju. Walter. That's me. Alex, we spoke. Can't miss that, can you? Congratulations. Alex kemudian memperkenalkan Ben kepada Walker, seorang pilot yang sudah tua, namun ahli dalam bidang hiburan. Walker bersedia menerbangkan mereka meskipun cuaca buruk. I got a twin on the tarmac. Let you know when I'm ready. Time of the Denver red eye. midnight. Filed your flight plan? No need to. Still light up. Walker bahkan membawa anjing peliharaannya ke dalam pesawat karena semuanya serba terburu-buru, tidak ada rencana penerbangan yang didaftarkan. Artinya, penerbangan mereka sangat berbahaya. Jika sesuatu terjadi pada pesawat itu, maka tidak ada yang tahu mereka pernah lepas landas. So what took you to Idaho? 700 inches of snow a year. Who knows? That was 50 years. Saat pesawat mulai hiber, awalnya perjalanan tampak berjalan lancar, namun tiba-tiba sesuatu benar-benar terjadi. Di tengah perjalanan, pilot Walker tiba-tiba terkena serangan jantung. 01. Rocky. We're on. Alex. Pesawat itu akhirnya jatuh di pegunungan bersalju yang sangat terpencil. Walter meninggal dalam kecelakaan itu. Sementara Ben dan Alex alhamdulillah selamat. Namun Alex mengalami patah kaki yang parah. Sekarang hanya ada 3 makhluk hidup di tempat itu. Ben, Alex, dan anjing Walter. Ben mencoba menolong Alex sebisanya. Ia merawat kakinya dan mencoba menstabilkan kondisinya.
Can you look at me? Left. There you go. Saat Alex sadar beberapa jam kemudian, Ben mengatakan kenyataan yang menakutkan. Pesawat mereka tidak terdeteksi, tidak ada sinyal, tidak ada makanan yang cukup. Artinya, kemungkinan mereka untuk diselamatkan sangat mustahil. Someone's definitely coming to get us. I've got plenty of water. There you go. I'm Ben. Keesokan paginya, sebuah pesawat sempat melintas di atas mereka. Ben menembakkan beleson untuk memberi sinyal. Namun pesawat itu terlalu jauh sehingga mereka tidak terlihat. No, wait, wait! Hurry! Down here! Down here! Hari demi hari berlalu, tidak ada suara manusia dan tidak ada bantuan. Akhirnya, Alex berkata satu hal penting, mereka tidak bisa hanya menunggu. Alex ingin berjalan turun gunung meskipun kakinya rusak. No, wait. I'm not staying here. How hard is it for you just to sit still? Ben menolak keras, menurutnya itu terlalu berbahaya. Tapi Alex tidak ingin mati perlahan di sana. Akhirnya, Ben mencoba memeriksa area sekitar. Ia mendaki sebuah bukit untuk melihat Sugan Bae ayat tanda kehidupan. Saat turun dari bukit, Ben hampir saja jatuh dari tebing. Untungnya bijinya tersangkut ke batu. Jika tidak, ia pasti sudah modar. Sementara itu, Alex sendirian di pesawat. Ia kemudian menemukan alat perekam milik Ben. I can't believe you left your little recorder unattended. Di dalamnya terdengar suara seorang Ciwi Aratel. Dia berkata bahwa hidup tidak selalu bisa dikendalikan. Dan tidak semua hal berada di tangan manusia. Namun tiba-tiba anjing Walker tepuguh-puguh ngagorowok. Okay, stop! Alex akhirnya berhasil melumpuhkan kucing garong itu. Ben yang sedang kembali mendengar suara tembakan, saat ia sampai di pesawat, ia melihat darah di mana-mana. There's a cougar. Can you help him? Oh wow. Ben mengira Alex sudah mati, namun Alex ternyata masih hidup. Sementara anjing itu terluka parah, Ben segera menjahit lukanya. Did you check your phone? Ketika mengikuti jejak darah di salju, Ben menemukan kucing garong itu sudah modar. Meskipun keadaan mereka tetap buruk, namun ada satu hal yang berubah. Hewan itu menjadi satu-satunya sumber makanan bagi mereka untuk pertama kalinya setelah berhari-hari tidak barang padog. I was thinking. Selesai barang hakan dan mendapatkan sedikit tenaga, Alex kembali mendesak Ben. Ia ingin mereka turun gunung. Karena mungkin ponsel Ben akan mendapat sinyal di bawah. Namun Ben masih tidak setuju. Menurutnya, meninggalkan pesawat adalah kesalahan besar. Get me into this. I was trying to help. No, I was trying to help you. no, hold on a second. Ben bahkan berkata peluangnya bertahan hidup mungkin lebih besar jika ia sendirian. Keesokan paginya, saat Ben bangun, Alex ternyata sudah pergi. Dan ia meninggalkan sebuah catatan kasbon. Setelah beberapa waktu, Ben akhirnya menemukan Alex yang sudah kelelahan. Mantageh ulah sok kuat. Saat melihat Ben, Alex merasa lega karena ia sudah tidak kuat lagi untuk berjalan sendiri. Tell me something. Tell me something. Oh, yeah? Setelah perjalanan panjang, mereka menemukan gua oyok kecil untuk check-in sementara di sana. I'm actually. Tidak ada pilihan lain, Ben dan Alex tidur saling berdekatan.
agar tubuh mereka tetap hangat. Di saat itulah hubungan mereka mulai berubah. Keesokan paginya, Alex keluar dari gua. Ia mengambil kameranya dan memotret pemandangan sekitar. Saat melihat melalui lensa kamera, Alex melihat sesuatu yang aneh di kejauhan seperti kilauan batu giok kekaisaran Romawi. Sehingga ia langsung memanggil Ben. Mereka yakin benda itu pasti buatan kerajaan kuno. Anjing. Let's try to get there before it gets dark. Di tengah perjalanan, Alex memperhatikan satu hal. Ben selalu memakai cincin pernikahan. Namun Ben tidak pernah membicarakannya. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di tempat itu. Namun harapan mereka langsung hancur. Just calm down, all right? Let's just think about this logically. There's no actual way. Sekarang mereka punya dua pilihan buruk, memanjat kembali atau mencoba turun ke jurang yang berbahaya. Akhirnya mereka memilih kembali ke arah sebelumnya. We're both tired. Perjalanan mereka pun terasa semakin berat. Malam kembali datang. Kali ini mereka tidak tidur di Oyo lagi. Keesokan harinya tubuh mereka semakin lemah. Mereka hampir tidak punya tenaga. Namun saat sedang beristirahat, Alex menyadari bahwa si anjing mereka telah hilang. Been holding out on us. Saat mengikuti jejak anjing itu, Ben menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah pondok pesantren kecil berdiri sendirian di tengah salju. Tempat itu benar-benar tersembunyi. Namun sebelum Alex sampai ke pondok itu, Ben langsung berlari secepat mungkin. Ia berhasil menarik Alex keluar dari air. Ben segera ngaduruk api, namun Alex tidak sadarkan diri. Ben sadar bahwa Alex bisa saja mati karena dehidrasi. I'm scared. Sepanjang malam, Ben tidak bisa tidur. Ia terus memperhatikan napas Alex. Disipai terpuguh-puguh. Keesokan paginya, Alex membuka matanya. Sepertinya Alex berhasil selamat. Mereka akhirnya tinggal di pondok itu beberapa hari karena Alex perlu waktu untuk pulih di tempat sunyi itu. Sehingga hubungan mereka pun semakin dekat. Ben masuk ke pondok dan marah melihat itu. Namun Alex berkata jujur, jika mereka akan mati di tempat ini, setidaknya ia ingin tahu siapa Ben sebenarnya. Ben akhirnya mengatakan kebenarannya. Wanita dalam rekaman itu adalah istrinya. Dan istrinya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Namun masalah mereka belum selesai. Alex masih terlalu lemah untuk berjalan jauh. Sehingga mereka harus menunggu lebih lama di saung padepokan. I'm gonna go cut more wood. Hari demi hari berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Perasaan yang awalnya hanya kepedulian, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sehingga mereka pun memutuskan untuk mengadu domba. Keesokan paginya, setelah berperang di atas kasur, Alex membuat keputusan sulit. Ia meminta Ben untuk pergi sendirian. Karena jika mereka pergi bersama,
mereka mungkin tidak akan selamat. Setelah memikirkan semuanya, Ben akhirnya berjalan pergi. Namun setelah beberapa waktu berjalan, Ben kepikiran dengan Alex. Piraku aing hayang kabelahan sikutna doang, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke pondok. Alex? Eve, not without you. Alex hampir tidak bisa berdiri, namun mereka tetap berjalan. Ben membantu menopangnya. Setelah perjalanan panjang, Alex akhirnya jatuh kelelahan karena mungkin masih lemas akibat mengadu domba semalam. Keesokan paginya, tiba-tiba si anjing ngegorowok dengan keras, seolah mencoba membangunkan Ben. Saat melihat ke depan, Ben tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Come on, please, come on. We're here. Ben segera mengangkat Alex dan berkata bahwa mereka hampir selamat. Namun beberapa saat kemudian, Ben tanpa sengaja menginjak perangkap beruang. Dalam kesakitan, Ben berkata pada Alex, ia harus pergi mencari bantuan karena perangkap itu menandakan bahwa ada beruang di sekitar. Saat Alex melihat truk itu, tubuhnya akhirnya tidak kuat lagi. Ia jatuh pingsan pada saat itu juga. Namun sekarang mereka berhasil ditemukan. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Ben terbangun di rumah sakit. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Alex. We made it. Can you believe it? Wajahnya langsung tersenyum lebar seperti Joker. Akhirnya, mereka berhasil selamat. Tak lama kemudian, pria yang dulu akan menikahi Alex yaitu Mark datang. Ia berterima kasih kepada Ben karena telah menyelamatkan Alex. I can't begin to. Thank you. Setelah kejadian itu, mereka akhirnya berpisah. Ben kembali bekerja seperti biasa, membedah biji para jomblo yang ada di bumi, sementara Alex mencoba kembali ke kehidupannya. Great to see you. Mwah. Namun semuanya sudah berubah. Alex berkali-kali mencoba menghubungi Ben. Namun Ben tidak pernah membalas. Ia berpikir Alex sudah menikah dan melanjutkan hidupnya. Sampai suatu hari, Alex mengirim sebuah foto kenangan saat mereka bertahan hidup bersama. Hello? Mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah restoran. Di sana, Ben mengatakan akibat cuaca dingin pada saat itu, kini tangannya tidak stabil lagi. Sehingga karirnya sebagai ahli bedah saraf berakhir dan sekarang ia hanya bekerja sebagai ahli mengadu domba. The last thing I feel like doing is getting on a plane. You look beautiful, Alex. Alex juga mengatakan kini hidupnya telah berubah. Ia sekarang bekerja sebagai guru MBG dan ia tidak pernah naik pesawat lagi. Lalu Alex mengatakan sesuatu yang sangat penting. Ternyata pernikahannya tidak pernah terjadi. Saat mereka berjuang bertahan hidup di gunung, ia jatuh cinta pada Mamang Ben. Things and then it passes.
Pada akhirnya mereka tidak bisa lagi menahan perasaan itu sehingga dan film pun berakhir. Buat rencang-rencang yang mau request film atau request nomor janda, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang biak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.